terhormat anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 339 orang dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-14 masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 hari Kamis 6 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penetapan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan pimpinan Komisi 2 DPR RI tentang evaluasi pimpinan DKPP periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diputuskan juga dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati,
Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor 1 R10-Pres-02-2025, tanggal 12 Februari 2025, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. 2. R14-Pres-02-2025, tanggal 19 Februari 2025. Hal rencana pengesahan First Protocol to amend the ASEAN Hong Kong China Free Trade Agreement atau protokol pertama untuk mengubah persetujuan perdagangan bebas ASEAN Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok. 3. R15-Pres-03-2025, R16-Pres-03-2025, dan R17-Pres-03-2025, tanggal 3 Maret tahun 2025. Hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matic Pelupesi. Kedua, Saudara Emil Audero Mulyadi dan Saudara Dean Ruben James. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor R15, R16, R17 tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matic Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025, menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melaksanakan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matic Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025 memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara. Untuk itu kami mohon persetujuan penetapan keanggotaan Pansus dimaksud. Kepada Sekretariat Jenderal kami mempersilahkan untuk menayangkan nama-nama susunan keanggotaan tersebut.
Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah susunan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan ruang udara dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna hari ini, yaitu laporan Komisi 2 DPR RI tentang evaluasi pimpinan DKPP periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah disetujui pada awal rapat paripurna hari ini mengenai surat dari pimpinan Komisi 2 DPR RI perihal laporan evaluasi pimpinan DKPP periode 2022-2027 berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada pimpinan Komisi 2 DPR RI yang terhormat, Saudara Zulfikar Arse Sadikin SIP MSI untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan DPR RI sekaligus pimpinan rapat, seluruh anggota DPR RI, teman-teman pres hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili pimpinan Komisi 2 sekaligus anggota Komisi 2 menyampaikan laporan Komisi 2 DPR RI terhadap evaluasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP masa tugas 2022-2027 di hadapan rapat paripurna DPR RI Kamis 6 Maret 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas fungsi pengawasan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan perubahan kedua jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 yang telah ditetapkan dalam keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 3 Februari 2025 dan sesuai keputusan rapat pimpinan Komisi 2 DPR RI dengan Kapoksi 2 DPR RI tanggal 10 Februari 2025 serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, Pasal 288A ayat 1 dan ayat 2 menyatakan 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. 2. Hasil evaluasi seperti dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP terkait evaluasi kinerja pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP periode 2022-2027 secara tertutup pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Sehubungan dengan hal itu, Komisi 2 telah memberikan berbagai catatan penting terkait
laporan evaluasi kinerja pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP periode 2022-2027 sebagai berikut. 1. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM dan memperbaiki kondisi internal DKPP dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat. 2. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus aduan pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk di DKPP RI di tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan data DKPP menunjukkan bahwa jumlah pengaduan tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 881 aduan dengan rincian 790 aduan di tahun 2024 dan 91 aduan per 31 Januari 2025. Dari data tersebut, yang baru diputus di tahun 2024 adalah sebanyak 217 aduan, sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025. 3. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu. DKPP harus benar-benar independen dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau pihak eksternal. DKPP perlu membuat mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan netralitas anggota. 4. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP RI perlu meningkatkan publikasi keputusan, laporan kinerja, dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital. 5. Komisi 2 DPR RI mendorong efektivitas penegakan kode etik. Dalam hal ini mendorong DKPP RI untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif dalam menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. 6. Komisi 2 DPR RI mendorong setiap putusan DKPP RI dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi peneguhan integritas penyelenggaraan pemilu. DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja. 7. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI untuk melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau platform pengaduan online. 8. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif. 9. Komisi 2 DPR RI mendorong DKPP RI proaktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik dan meningkatkan pengawasan preventif. 10. Mendorong DKPP RI untuk memaksimalkan sistem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center, dan email daripada datang langsung ke kantor DKPP RI. Demikian laporan Komisi 2 DPR RI mengenai evaluasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP masa tugas 2022-2027. Mohon perkenan rapat paripurna DPR RI kiranya dapat menerima laporan tersebut. Demikian pimpinan Dewan, pimpinan rapat, dan anggota DPR RI. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 DPR RI, Wakil Ketua Zulfikar Arse Sadikin A325.
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 DPR RI yang telah menyampaikan laporan evaluasi pimpinan DKPP periode 2022-2027 tersebut. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi 2 DPR RI tentang evaluasi pimpinan DKPP periode 2022-2027. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya terhadap laporan tentang evaluasi pimpinan DKPP periode 2022-2027 akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om santi santi, om salam kebajikan.